Nggak kerasa ini sudah bulan Agustus aja ya. Artinya, sebulan lagi waktunya Apple September Event di mana Apple ngadain acara launching produk-produk terbarunya. Terutama yang paling ditunggu-tunggu yaitu perilisan iPhone 15 dan iPhone 15 Pro lineups. Beberapa di antara kalian pasti sudah nggak sabar. Karena mungkin tahun kemarin sudah nahan untuk nggak upgrade ke iPhone 14 Pro atau Pro Max demi nunggu iPhone 15 lineups. Dan beberapa dari kalian mungkin sudah tahu rumor yang beredar bahwa harga iPhone 15 yang varian Pro dan Pro Max itu harganya lebih mahal. Menurut rumor yang beredar, harga iPhone 15 Pro yang base model itu dibanderol 1099 US dollar naik 100 dolar. Sedangkan yang 15 Pro Max jadi 1299 dolar naik 200 dolar. Dari yang sebelumnya harga varian Pro Max itu 1099 US dollar. Tapi kenaikan harga ini dibarengi dengan upgrade fitur besar-besaran pada kedua varian iPhone ini. Kira-kira apa aja fitur terbaru yang bakal dibawa ke iPhone 15 Pro dan Pro Max ini sampai-sampai harganya jadi naik 100 sampai 200 US dollar. Karena kalau sudah masuk Indonesia ya, harganya bisa sampai 22 jutaan untuk iPhone 15 Pro dengan memori terendah. Padahal dulunya saat Apple naikin harga jadi 1000 dolar untuk iPhone X, harga iPhone X ini ketika masuk ke Indonesia untuk yang base modelnya itu di 18 jutaan. Tahun kemarin iPhone 14 Pro yang bukan Pro Max itu di harga 20 juta dan kalau naik 100 dolar kemungkinan prediksi harganya itu 22 jutaan untuk yang Pro seri terendah. Yang Pro Max mungkin sampai 25 jutaan ya. Kita lihat aja nanti rumor ini benar atau enggak. Saya sudah mengumpulkan sejumlah informasi mengenai fitur-fitur apa aja yang bakal ada di iPhone 15 lineups ini. Dan saya rangkum semuanya di video ini. Pertama, kalau tahun lalu semua memori internal base model pada iPhone 14 dan 14 Pro itu sama di 128 GB, sekarang rumornya untuk iPhone 15 Pro dan Pro Max, memori terendahnya itu 256 GB. Jadi kayaknya nambah 100 US dollar masih masuk akal sih kalau sudah dapat memori yang 256 GB. Terlebih lagi, resolusi kamera sudah 48 megapiksel dan perekaman ProRes juga bikin memori 128 GB itu cepet banget ya penuhnya. Lagian rasanya aneh aja kalau di tahun 2023 smartphone flagship memory base modelnya masih 128 GB. Jadi saya berharap banget rumor ini benar. Kedua, yang bulan-bulan kemarin sempat jadi perbincangan di Uni Eropa mengenai USB Type-C port. Yes, tahun ini akhirnya iPhone 15 Pro dan Pro Max bakal dapat USB Type-C jenis Thunderbolt 3 atau 4 untuk kecepatan transfer file. Mengingat kapasitas file foto ProRAW dan video ProRes itu gede banget ya, dan bakal memakan waktu lama banget kalau mindahinnya dengan Lightning port. Saya juga berharap varian 15 yang biasa itu juga pakai USB Type-C ya, walau mungkin bukan jenis Thunderbolt. Yang penting USB Type-C kayak iPad 10, iPad Air, dan iPad mini 6. Ketiga, kita sering ya lihat render video atau foto konsep tentang iPhone 15 Pro terbaru dengan warna merah, dan itu banyak di mana-mana. Tapi Mac Rumors membantah kalau tahun ini bakal ada iPhone berwarna merah, melainkan warna primadonanya itu biru keabu-abuan. Saya pribadi karena suka warna merah ya, semoga aja tahun ini varian Pro dan Pro Max itu ada yang warna merah. Berikutnya, akhirnya setelah sekian lama, iPhone menggunakan material stainless steel pada jajaran 10, XS, dan Pro lineups. Tahun ini iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max bakal pakai material titanium yang kokoh, kuat, dan bobotnya lebih ringan. Sama seperti bahan material yang dipakai untuk Apple Watch Ultra. Kita pemilik iPhone 14 Pro Max pasti tahu ya, iPhone ini beratnya kayak apa. Belum lagi cat glossy pada bagian stainless steel-nya itu gampang banget tergores. Jadi pasti kebanyakan dari kita pakein casing iPhone-nya biar nggak baret-baret yang bikin harga jualnya itu bisa turun drastis. Bentuk pinggirannya yang mulai dari iPhone 12 Pro itu kotak. Sekarang kabarnya pinggiran pada iPhone 15 Pro dan Pro Max bakal sedikit melengkung untuk kenyamanan saat menggenggam. Kelima, iPhone 15 Pro dan Pro Max bakal punya bezel tertipis di dunia
dengan ketipisan bezelnya hanya 1,55 mm, mengalahkan rekor smartphone dengan bezel tertipis di dunia sebelumnya, yaitu Xiaomi 13. Selain itu juga, Apple kabarnya bakal pakai 2.5D glass untuk layar depannya, agar pinggirannya itu sedikit melengkung, seperti pada jajaran Apple Watch Series. Jadi, pinggiran kaca depannya itu nggak kerasa kotak banget ya. Selanjutnya, untuk iPhone 15 Pro Max yang harganya lebih mahal $200, kabarnya bakal kedapatan periscope lens dengan variable zoom, seperti periscope lens pada Sony Xperia 1 Mark IV, di mana lensa fisiknya itu bergerak saat kita zooming dengan periscope lens ini, dan zoom range-nya itu sampai 6 kali optical zoom. Kalau iPhone 14 Pro atau Pro Max itu kan cuma sampai 3 kali optical zoom ya. Selanjutnya, chip yang digunakan iPhone ini adalah A17 Bionic, chip dengan 3 nanometer pertama di dunia. Dan kabarnya, TSMC juga naikin harga untuk chip 3 nanometer ini sampai 25% dari harga chip 5 nanometer. Dan kabarnya juga, iPhone 15 Pro dan Pro Max bakal pakai RAM 8 GB untuk menunjang performa chip 3 nanometer A17 Bionic ini. Berikutnya, mute switch button di samping kiri iPhone itu bakal dihilangkan dan digantikan dengan action button, seperti pada Apple Watch Ultra. Dengan action button ini, kita bisa memilih shortcut atau pintasan ke fitur yang kita pilih, seperti voice memo, menyalakan lampu flash, translate, atau membuka kamera dengan hanya menekan action button ini. Berikutnya, kabarnya semua varian iPhone 15 lineup tahun ini punya kapasitas baterai yang lebih besar dari iPhone tahun lalu. Kabar ini dari Mac Rumor ya. Kalau sampai benar, bisa dibilang worth it juga beli iPhone 15 atau iPhone 15 Pro lineups. Dan terakhir, ini tentang iPhone 15 dan 15 Plus yang kabarnya bakal pakai kamera dengan resolusi 48 megapiksel. Dan kedua iPhone ini juga nggak pakai notch lagi, tapi semuanya pakai Dynamic Island. Akhirnya kita yang mau beli iPhone dengan Dynamic Island nggak perlu lagi ngeluarin duit 20 jutaan lebih. Cukup dengan beli iPhone 15 reguler, sudah dapat iPhone dengan Dynamic Island. Gimana? Makin tertarik mau beli iPhone 15 Pro atau Pro Max? Atau mungkin beli iPhone 14 Pro atau Pro Max aja? Karena menurut saya, iPhone 14 Pro dan Pro Max itu juga udah bagus banget sih. Belum lagi pasti harganya juga turun ya. Jadi semoga video ini bisa jadi pertimbangan kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.